Halo guys, kembali channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Maleficent yang dirilis pada tahun 2014. Disutradarai oleh Robert Stromberg dan dibintangi oleh Angelina Jolie, Elle Fanning, Charlotte Copley, dan masih banyak yang lainnya. Film ini mengisahkan peri baik hati yang berubah menjadi jahat saat dikhianati oleh kekasih hatinya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada zaman dahulu kala, di belahan dunia sebelah kulon, terdapat dua kerajaan yang hidup berdampingan. Kerajaan tersebut terdiri dari kerajaan manusia dan kerajaan Mor. Kerajaan manusia selalu haus akan kekuasaan yang berambisi ingin menguasai Mor. Sedangkan kerajaan Mor merupakan kerajaan alam gaib yang dihuni oleh makhluk-makhluk aneh, tetapi mereka sangat damai karena saling percaya satu sama lain. Salah satu penghuni Mor yang paling berpengaruh ialah Maleficent, gadis peri cantik bertanduk wedus dan bersayap elang. Maleficent berperan sebagai penjaga Mor yang selalu berbuat baik kepada penduduknya. Good morning, Mr. Chanterelle. No. You miss me. Pada suatu hari, Maleficent mendapat kabar dari tiga peri kecil bernama Knotgrass, Fiddler, dan Triss Lewitt yang mengatakan bahwa ada seorang bocah pencuri ditangkap oleh penjaga hutan di perbatasan. Setibanya Maleficent di perbatasan, ia menemukan bocah pencuri yang dimaksud sedang bersembunyi di dalam goa. Setelah keluar dari goa, si bocah mengaku dirinya bernama Stefan yang tersesat saat mencari kopi anjing di pepohonan perbatasan. Maleficent lalu memaksa Stefan agar memberikan permata yang ia curi. Setelah permata dikembalikan, Maleficent menuntun Stefan ke perbatasan agar ia bisa kembali ke rumah. Sebelum berpamitan, Stefan mengaku kalau dirinya yatim piatu yang tak memiliki rumah, tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa suatu saat nanti ia akan tinggal di istana kerajaan. Keduanya lalu berpamitan dengan berjabat tangan, namun tiba-tiba tangan Maleficent kepanasan karena terkena cincin besi yang Stefan pakai. Maleficent mengungkapkan kalau dirinya lemah terhadap besi. Mengetahui hal tersebut, Stefan pun membuang cincinnya agar tak melukai Maleficent lagi. Dari sinilah, Maleficent mulai menyukai Stefan. Stefan cast away his ring. Maleficent! Beberapa minggu kemudian, Stefan kembali ke perbatasan untuk menemui Maleficent. Keduanya bermain-main di Morland dan menjalin hubungan persahabatan selama bertahun-tahun. Pada ulang tahun Maleficent yang ke-16, Stefan memberikan hadiah berupa barter air liur. Tetapi beberapa hari kemudian, Stefan tak pernah kembali menemui Maleficent, dikarenakan Stefan mengejar impiannya untuk tinggal di kerajaan. Kini, Maleficent sudah dewasa dan menjadi penjaga Morland terkuat. Namun setiap malam, Maleficent masih merenung karena masih berharap Stefan kembali. Pagi harinya, pasukan tentara manusia yang dipimpin oleh Raja Bagong mendatangi perbatasan untuk mengambil alih Mor. Namun hal itu dihentikan oleh Maleficent. Maleficent lalu mengerahkan pasukannya berupa batang pohon hidup dan terjadilah pertempuran. Pertempuran tersebut tentu saja dimenangkan oleh bangsa Mor karena mereka lebih kuat. Maleficent juga berhasil melumpuhkan King Bagong yang membuat tentara manusia lebih memilih untuk mundur. Malam harinya di istana kerajaan, Bagong terlihat terluka parah dan hanya berbaring di kasur. Di hadapan anak buahnya, Bagong mengungkapkan kebenciannya terhadap Maleficent. Ia berjanji akan memberikan tahtanya kepada siapapun yang berhasil membawa bukti kematian Maleficent. Gak cuma itu, Bagong juga akan memberikan putri satu-satunya untuk dijadikan ratu. Stefan yang paham tentang kehidupan Maleficent akhirnya mengambil tugas tersebut dengan harapan menjadi penggantinya Raja Bagong. Pada malam itu juga, Stefan pergi ke perbatasan Mor. Setibanya di sana, Stefan bertemu Maleficent yang terlihat sangat senang dengan kedatangan Stefan. Keduanya lalu duduk di bawah pohon kalsem.
Di sini Stephen sengaja meminumkan obat penenang kepada Maleficent dan ia sama sekali tak curiga. Setelah Maleficent tertidur, Stephen mengeluarkan belatinya dan mencoba membunuh Maleficent. Namun sayangnya Stephen tak tega. Hingga akhirnya Stephen memotong kedua kepak Maleficent kemudian kembali ke kerajaan. Pagi harinya saat Maleficent terbangun, ia merasakan sakit di bagian punggungnya dan mendapati kalau sayapnya sudah hilang. Merasa dirinya dikhianati, Maleficent pun berjanji akan balas dendam kepada Stephen. Di ranjang kematiannya, Raja Bagong didatangi Stephen sambil membawa kedua sayap Maleficent. Ia pun senang karena Stephen berhasil membunuh Melly, namun sebenarnya Melly belum mati. You will be rewarded to be a worthy successor. Kini Maleficent kehilangan kemampuan terbangnya. Ia mengubah ranting menjadi tongkat ajaib dan pergi ke Bukit Kegelapan untuk menyendiri. Keesokan harinya, Maleficent membebaskan seekor burung gagak yang akan dipukul oleh seorang petani. Maleficent mengubah gagak tersebut menjadi seorang pria agar si petani ketakutan. Setelah petani pergi, Maleficent menghampiri burung gagak yang mengaku sebagai Diavel. Diavel sangat berterima kasih kepada Maleficent karena sudah menyelamatkan nyawanya. Sebagai gantinya, Diavel mengajukan dirinya menjadi pelayan Maleficent. Maleficent pun menerimanya dan meminta Diavel untuk mengamati Stephen di kerajaan. Diavel tiba di istana kerajaan dan mendapati kalau Stephen sedang diangkat menjadi raja dan juga dinikahkan dengan Putri Bagong. Diavel kemudian kembali ke Maleficent, lalu memberitahu bahwa Stephen baru saja diangkat menjadi raja. Kini Maleficent paham alasan Stephen memotong sayapnya, yaitu mengejar tahta kerajaan. Dengan penuh amarah, Maleficent kembali ke Mor, lalu mengambil alih kekuasaan dari semua makhluk gaib yang membuat Mor penuh dengan kegelapan. Satu tahun gak tahu kemudian saat Diavel mematai-matai istana, ia mendengar percakapan para pelayan yang mengatakan bayi perempuan raja telah lahir. Mendengar hal tersebut, Diavel pun pergi menemui Maleficent untuk memberitahu berita ini. Dengan lahirnya putri raja, Maleficent memiliki peluang balas dendam kepada Stephen, di mana ia akan mengacaukan hari perayaan kelahiran putri kerajaan. How wonderful. Hari perayaan pun telah tiba. 3 peri dari Mor datang untuk memberikan hadiah berupa kecantikan dan perasaan selalu bahagia kepada bayi Stephen. Bayi tersebut diberi nama Aurora. Pada saat itu juga, Maleficent datang yang tanpa mengucapkan halo guys langsung mengutuk Aurora. Kutukan tersebut berbunyi sebelum matahari terbenam pada ulang tahun ke-16, Putri Aurora akan menusuk jarinya sendiri ke jarum roda pemital dan ia akan jatuh ke dalam tidur panjang. Kekuatan manapun tidak akan bisa melepaskan kutukan ini. Stephen kemudian berlutut sambil meminta Maleficent memberikan keringanan. Maleficent pun menurutinya dan memberikan kutukan tambahan, yaitu satu-satunya yang bisa menghilangkan kutukan ini adalah ciuman cinta sejati. Setelah itu, Maleficent pergi sambil membawa nasi kotak yang disediakan untuk para tamu. Setibanya di perbatasan Mor, Melly membuat dinding raksasa dari akar berduri agar para manusia tidak bisa memasuki Morland. Raja Stephen yang menderita lalu memerintahkan prajuritnya untuk menyimpan semua alat pemital. Stephen juga minta 3 peri untuk mengasuh Aurora dan membawanya ke tempat yang aman dari Maleficent. 3 peri kemudian membawa bayi Aurora ke sebuah rumah di tengah hutan. Di rumah inilah mereka akan mengasuh Aurora. Mereka lalu merubah dirinya menjadi ibu-ibu agar Aurora mengira kalau mereka adalah bibinya. Namun karena mereka tidak pernah punya anak, mereka pun kesusahan dalam mengasuh Aurora. Bahkan mereka juga memberikan wortel segeluntung tanpa di blender terlebih dahulu. Maleficent dan Diavel diam-diam mengawasi Aurora. Di sini Maleficent meminta Diavel untuk memberikan makanan kepada Aurora agar ia tak menangis dan tentu saja agar hidup sampai umur ke-16.
Diaval lalu memberi intisari bunga teratai kepada Aurora, dan hal ini terbukti membuat Aurora berhenti menangis serta tidak kelaparan lagi. Menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Maleficent masih terus mengawasi Aurora, bahkan ia menyelamatkan Aurora saat Aurora hampir jatuh ke jurang. What? Ketika Aurora menginjak umur 3 tahun, ia bertemu Maleficent yang sedang menyembuhkan sebuah pohon besar dari pemerkolan kayu bakar. Bukannya takut, Aurora malah memeluk Maleficent karena diingatannya Maleficent lah peri penjaganya. Go long. Aurora did grow. Tidak singkat cerita, Aurora kini sudah tumbuh menjadi remaja yang cantik jelita. Kecantikannya membuat subscriber YND ingin menjadikan Aurora sebagai wifunya. Sayangnya, Aurora masih belum tahu kalau dirinya adalah putri raja yang dikutuk dan diasuh oleh 3 bibinya. 14 hari sebelum hari ulang tahun Aurora tiba, Aurora tak sengaja menemukan dinding akar raksasa. Ia sangat heran-heran, heran. Kenapa dinding-dinding ini mengelilingi area hutan? Pada saat itu juga, ada sekelompok tentara kerajaan yang mencoba menerobos dinding. Mereka melihat Aurora yang sedang memandangi dinding raksasa. Bring them to me. Sebelum para tentara menghampiri Aurora, Maleficent merubah Diaval menjadi serigala dan menyuruhnya untuk mengusir mereka. Maleficent juga turun tangan menyerang para tentara. Setelah itu, Maleficent memberi Aurora mantra tidur, kemudian membawanya ke Moorland. Setibanya di sana, Melly membangunkan Aurora lalu bersembunyi. Di sini, Aurora sangat terpesona akan keindahan Moor, begitu juga penghuninya. Ketika Maleficent menunjukkan diri, Aurora sama sekali tidak takut dan malah senang bisa melihat Melly. Ia menjelaskan bahwa dirinya mengenali Maleficent yang selalu melindunginya sewaktu masih kecil dan menganggap Maleficent sebagai ibu perinya. Maleficent kemudian menidurkan kembali Aurora lalu membawanya pulang ke rumah 3 peri. Di istana, Raja Stephen terlihat masih terpuruk dalam kesedihannya. Ia juga tak memperdulikan ratu yang saat ini sedang sekarat. Stephen lalu berbicara dengan sayap Maleficent yang ia simpan di dalam lemari kaca. Stephen mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Maleficent ketika kutukannya telah tiba. Malam harinya lagi, Maleficent membawa Aurora kembali ke Moor. Di sini, Maleficent mulai mengakui kalau kebenciannya terhadap Stephen tidak menyebar ke Aurora. Dan malah sebaliknya, Maleficent malah menyayangi Aurora seperti anaknya sendiri. Dalam hatinya, Maleficent sangat menyesal karena telah memberikan kutukan kepada anak yang baik hati dan lugu. Saat Maleficent mengembalikan Aurora ke tempat tidurnya, ia mencoba mencabut kutukannya dengan sepenuh kekuatannya. Namun sayangnya kutukan itu tidak bisa dicabut karena dulu Maleficent pernah menyatakan bahwa kekuatan apapun tidak akan bisa menghapus kutukan Aurora. Diaval pun mengingatkan kembali Melly kalau ciuman cinta sejatilah yang bisa menghapus kutukan tersebut. Curse her that way because there is no such thing. Aurora? Hari ulang tahun ke-16 Aurora pun telah tiba. Maleficent berbicara kepada Aurora tentang kejahatan yang akan menimpa Aurora dan dirinya tidak akan bisa melindunginya. There is an evil in Aurora kemudian mengatakan kalau dirinya akan baik-baik saja dan mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di Moorland bersama Maleficent. Tentu saja Melly menerimanya, namun sebelum itu Aurora harus meminta izin ke 3 bibinya.
Saat Aurora sedang mempersiapkan kata-kata untuk meminta izin kepada bibinya, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria tampan dan pemberani. Pria tersebut ternyata Pangeran Philip yang sedang melakukan perjalanan ke kerajaan Stephen. Namun sayangnya ia tersesat dan kini tak sengaja bertemu dengan Aurora. Melihat kecantikan Aurora, Stephen pun jatuh cinta. Kok Stephen sih? Philip pok. Melihat kecantikan Aurora, Philip pun jatuh cinta. Begitu juga dengan Aurora. Di balik semak-semak, Maleficent dan Diavel menyimak. Diavel memberitahu Melly bahwa pria itulah cinta sejati Aurora. Aurora kemudian menunjukkan jalan menuju istana kepada Philip. Setelah itu, keduanya berpisah dan mengucapkan janji untuk bertemu lagi di hutan ini. Tomorrow's Aurora's 16th birthday. After her birthday. No, on. After. Di hadapan ketiga bibinya, Aurora mengungkapkan keinginannya tinggal di Moorland. Tentu saja mereka tak setuju. Snodgrass lalu memarahi Aurora dan tak sengaja keceplosan tentang ayah Aurora. Aurora pun terkejut karena setahunya kedua orang tuanya sudah meninggal. Ketiga peri kemudian menceritakan asal-usul Aurora beserta kutukannya. Kini Aurora pun tahu tentang kebenaran. Ia segera pergi ke Moorland untuk menghadap Maleficent. Di hadapan Maleficent, Aurora menangis sambil mengungkapkan perasaannya yang tak menyangka kalau ibu perinya mengutuknya sewaktu masih bayi. Aurora lalu pergi ke istana untuk menghadap ayahnya. Setibanya di sana, Aurora bertemu Stephen yang sedang merencanakan penyerangan nanti malam bersama anak buahnya. Tidak ada angin, tidak ada air, Aurora pun langsung memeluk Stephen sambil menyebutnya ayah. Di sini Stephen mengakui kalau Aurora adalah anaknya, namun di pikirannya sekarang hanyalah membunuh Maleficent. Ia pun menyuruh penjaga untuk mengunci Aurora di kamar agar ia tak melakukan tusuk jari ke jarum pemital. Di sisi lain, Philip yang masih tersesat kembali ke tempat di mana ia bertemu Aurora. Philip lalu bertemu dengan Maleficent yang secara langsung menidurkannya dengan sihir. Setelah itu, Maleficent dan Diavel pergi ke istana sambil membawa Philip dan berharap bisa menyelamatkan Aurora. Sore harinya, Aurora mulai merasakan sensasi aneh di jarinya dan mendengar suara menakutkan memanggil namanya. Yang namanya takdir pasti tidak bisa dihindari. Pada saat itu juga, Aurora menemukan pintu keluar rahasia. Ia lalu diam-diam menyusup ke penyimpanan pemital dan sengaja menusukkan jarinya ke jarum pemital. Seketika itu juga, Aurora langsung jatuh ke lantai dan tenggelam dalam tidur panjangnya. Aurora kemudian dibaringkan ke tempat tidurnya oleh Stephen. Kini Stephen sangat marah. Ia menyalahkan ketiga peri yang gagal melindungi Aurora dari pemital. Forever! Maleficent dan Diavel akhirnya tiba di istana. Mereka diam-diam menyusup ke dalam lalu meletakkan Pangeran Philip di depan pintu kamar Aurora. Philip yang terbangun lalu disambut oleh tiga peri yang secara langsung menyuruh Philip mencium Aurora. Namun karena keduanya belum jatuh cinta dan baru kenal, ciuman dari Philip pun gagal membangunkan Aurora. Ketiga peri kemudian mengantarkan Philip ke hadapan Raja Stephen. Setelah mereka pergi, Maleficent dan Diavel masuk. Di sini, Maleficent menangis terseduh-seduh karena tak tega melihat Aurora berbaring tertidur untuk selamanya. Maleficent meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji akan melindungi Aurora dari siapapun. Sebelum pergi, Maleficent mencium Aurora di bagian keningnya dan tanpa diduga, ciuman dari Melly ternyata berhasil membangunkan Aurora. Artinya, ciuman tersebut adalah cinta keibuannya terhadap sang putri. Di ruangan lain, seorang penjaga memberitahu Stephen bahwa Maleficent terlihat di dalam istana. Stephen pun menyuruh penjaga tersebut untuk menyiapkan jaring besinya. Maleficent dan Diavel lalu menuntun Aurora keluar dari istana. Namun saat mereka tiba di aula istana, tiba-tiba sebuah jaring besi menimpa tubuh Maleficent yang kemudian disusul dengan kedatangan para tentara. Maleficent menyuruh Aurora pergi ke tempat yang aman sebelum dirinya mengubah Diavel menjadi seekor naga buas. Diavel lalu membebaskan Maleficent dari jaring.
Namun gak lama kemudian datanglah tentara tambahan mengepung mereka. Setelah itu, Stephen muncul dan menantang Maleficent untuk bertarung. Selagi Maleficent dan Stephen bertarung, Aurora pergi ke sebuah ruangan untuk mencari terpilan. Namun bukannya terpilan yang ia temukan, malah kepak ibu peri yang sedang dikurung di dalam lemari kaca. Tanpa ngising terlebih dahulu, Aurora pun mengeluarkan kepak dengan menjatuhkan lemarinya. Kepak tersebut kemudian terbang dan menyatu di punggung Maleficent tepat sebelum Stephen memukulnya. Maleficent lalu mencoba pergi dari Aola, namun Stephen lebih dulu meraihnya dengan rantai. Dengan sekuat tenaga, Maleficent menyeret Stephen keluar dari istana dan meletakkannya di atas menara. Di sini, Maleficent meminta Stephen untuk mengakhiri peperangan karena kutukannya sudah hilang. Namun Stephen menolak dan malah menyerang balik Maleficent. Untung saja Maleficent menghindar dan membuat Stephen jatuh dari atas menara kemudian meninggal. Keesokan harinya, Maleficent menarik semua sihir gelap di Moorland yang membuat Moorland kembali indah seperti dulu kala. Kini, bangsa manusia dan Moor bersatu, sementara Aurora dimahkotai sebagai ratu dua kerajaan. Pangeran Philip menghadiri penobatan tersebut dan menjalin hubungannya dengan Aurora. Maleficent kini terbebas dari rantai pikiran dendam. Ia hidup bahagia dan terbang ke langit bersama Diavel. Film pun bersambung. Oke, itulah alur cerita film Maleficent. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebut nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, donor darahlah kepada nyamuk, karena nyamuk butuh darah kalian untuk menyambung hidup. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.